mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 24 Juli 2020 berjudul Nafsu Makan Tidak Dapat Dipercaya. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Setiap gerakan dari setiap organ mencakup pemakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Setiap organ tubuh memerlukan bagiannya dari gizi makanan. Otak harus diisi dengan porsinya, tulang otot dan urat saraf menuntut bagian mereka. Adalah suatu proses menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagai bagian tubuh. Tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, otot, dan jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Makanan haruslah dipilih yang paling memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembangunan tubuh. Dalam pilihan ini, selera bukanlah penuntun yang aman. Dengan kebiasaan makan yang salah, maka selera pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan bukannya kekuatan. Kita tidak aman mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penyakit dan penderitaan yang merajalela di mana-mana kebanyakan disebabkan oleh kesalahan umum dalam soal makanan. Untuk mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk makanan manusia. Ia yang menciptakan manusia dan memahami kebutuhan-kebutuhannya telah menentukan makanan untuk Adam. Lihatlah, katanya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Pada waktu meninggikan Firdaus untuk mencari nafkah, dengan mencangkul tanah di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Kejadian 3 ayat 18. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tubuh kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan kita tidak bebas memperlakukan sekehendak kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka untuk menaati hukum-hukum ini yang telah diciptakan Allah dalam diri mereka. Penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban pribadi. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 269 hingga 281. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Oleh sebab itu, biarlah kami sebagai umat ciptaan yang paling termulia dapat menentukan makanan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan lebih daripada itu, rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar biarlah para tim medis dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dan lebih daripada itu, dengan kuasa Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba juga berdoa bagi para pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Tuhan, agar mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang juga belum diizinkan untuk mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Mereka akan dilayani secara online maupun juga secara kunjungan ke rumah. Tuhan, berikan hikmat kepada guru-guru supaya mereka memiliki roh dedikasi sorga untuk melayani dengan sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mengatur pemerintahan kami ini di tengah-tengah wabah corona ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.